wabarakatuh. Kita masuk ke teorema Pythagoras, penerapannya dalam bangun datar ya. Nah, di sini ada bangun persegi ABCD. Nah, berapakah diagonal persegi? Sebenarnya diagonal persegi itu penerapannya menggunakan Pythagoras ya. Ini namanya diagonal. Satu, ini diagonal duanya. Nah, kita carinya satu aja karena posisinya kalau di sini misalkan nilainya 7, berarti sini juga 7 sama. Nah, persegi panjang ya, maaf, salah. Persegi panjang. Nah, di sini persegi panjang berarti kalau di sini 8, di sini juga 8. Di sini 6, berarti di sini adalah 6. Persegi panjang ya, salah. Panjang. Oke. Nah, setelah itu, nah di sini kita ambil satu aja. Nah, kita bentuk segitiga. Ini diagonal. Nah, diagonal itu sama aja dengan mencari sisi miring S-nya. Otomatis sini adalah tinggi, sini adalah alas. Sini 6, sini adalah 8. Nah, berarti untuk mencari diagonal pakai rumus sisi miring. Sisi miring tinggal jumlah aja. A kuadrat tambah T kuadrat. A-nya adalah, ini pangkat pindah ruas jadi akar. A-nya adalah 6. T-nya adalah 8, balik ya, A-nya adalah 8, T-nya adalah 6 maksudnya. Berarti 8 pangkat 2 adalah 64, 6 pangkat 2 adalah 36, 64 tambah 36 adalah akar 100, sama dengan adalah 10, seperti itu. Jadi diagonal itu mencari sisi miring. Kita masuk ke gabungan dari persegi panjang dan segitiga. Nah, di sini ada persegi panjang sama segitiga ya. Tentukan panjang AB, DE, dan keliling bangun. AB itu yang ini bawahnya. Otomatis kalau sini sudah diketahui, di atas juga sama ya. Kalau di sini 12, berarti di sini juga 12 karena posisinya sama. Di sini diagonal yang diketahui 15. Nah, berarti kita cari salah satu dulu, AB dulu. Kita fokus ke AB. Ini yang pertama kita cari. Nah, untuk yang pertama kita cari, jangan lupa kita ambil setengahnya, bentuk segitiga. Ini kan diagonal itu sisi miring. Ini otomatis tinggi, berarti sini alasnya. Tinggal masukin. AB kuadrat mencari alas adalah dikurang. Berarti S kuadrat dikurang T kuadrat. Pangkat pindah ruas jadinya akar 15 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2 dari sini ya. 15 pangkat 2 adalah 225, 12 pangkat 2 adalah 144. Nah, 225 dikurang 144 adalah 81. Akar 81 adalah 9. Otomatis kalau di sini 9, di sini juga 9. Nah, sekarang kita fokus ke mencari DE. Ini berarti yang kedua kita cari. Jangan lupa kita potong aja dulu setengahnya. Nah, kita D B E. Oke. Tadi kan DB-nya adalah 12, BE-nya adalah 5, dicari adalah DE. DE itu adalah sisi miring. Sisi miring itu berarti tinggal di jumlah, itu alas kuadrat ditambah T kuadrat. Kenapa ketahuan? Karena sini ada sudut siku-sikunya. DE pangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat, pangkat pindah ruas jadi akar. A-nya berapa? 5, tinggal 5 pangkat 2, T-nya berapa? 12, berarti 12 pangkat 2. Berarti 25 ditambah 144, ini dari 5 pangkat 2 sama 12 pangkat 2 adalah 169. 169 berakar 169 adalah 13. Itu untuk mencari DE. Sebenarnya sama ya, yang penting kamu tahu rumusnya, sisi miring sama alas dan tingginya. Nah, selanjutnya keliling. Kita masukin dulu, kalau di sini 12, di sini 12, kalau di sini 9, 9. Di sini dapatkan D-nya 13. Keliling itu cuma pinggirnya aja. Dalamnya nggak usah dihitung, tinggal kamu jumlah. Pertama dari sini. AC 12, terus 12. AB 9. BE adalah 5. Terus DE adalah 13. Terus DC adalah 9. Kenapa dalamnya nggak dihitung? Karena keliling itu luarnya aja. Jadi ini nggak usah dipakai, ini nggak dipakai karena debatnya ada luarnya aja. Tinggal kamu jumlah. Saya jumlah dapatlah 48. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya untuk mencari triple Pythagoras dan segitiga. Untuk triple Pythagoras itu adalah dimana nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, ini nilainya harus sama. Misalkan di sini hasilnya 25, di sini juga jika dijumlah hasil harus 25. Dimana nilai A adalah nilai yang paling tinggi. Nah, di sini berarti nilai paling tinggi. Nanti kalau misalkan itu tinggal kamu lihat angka-angkanya. Nah, B sama C tinggal mengikutinya ya. Contohnya
8, 10. Termasuk triple Pythagoras enggak? Nah, mana angka yang paling tinggi? 10. Berarti 10 itu adalah A, ini tinggal B, ini berarti C. Ketukar juga gak apa-apa, B sama C sama aja. Yang penting nilai yang paling tinggi itu adalah A-nya. Nah, setelah itu A-nya tinggal masukin 10 pangkat 2 sama dengan B-nya berapa? 6 pangkat 2. C-nya berapa? 8 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100, 6 pangkat 2 36, 8 pangkat 2 adalah 36. Ini tetap 100, turunin, tinggal kamu jumlah 36 tambah 64 adalah 100. Nah, ini nilainya sama. Kalau nilainya sama, berarti dia adalah triple Pythagoras. Kalau nilainya di sini tidak sama, misalkan sini 100, sini 50, berarti dia bukan triple Pythagoras. Oke? Kamu belajar tentang triple Pythagoras. Sekarang kita masuk ke menentukan segitiga siku-siku, lancip, tumpul di Pythagoras. Jadi segitiganya ya. Nah, di sini untuk mencari, kamu harus tahu jika nilainya sama, berarti dia adalah siku-siku. Jika nilai A-nya lebih kecil daripada B kuadrat plus C kuadrat, itu berarti segitiga lancip. Kalau A-nya lebih besar dari B kuadrat plus C kuadrat, berarti dia adalah segitiga tumpul. Jadi kamu ingat, kalau sama siku-siku, kalau A-nya lebih kecil adalah lancip, kalau lebih besar adalah tumpul. Contohnya 11, 12, 14 sama kayak tadi, menentukan A-nya adalah A adalah nilai tertinggi. Nah, berarti ini otomatis A-nya adalah 14, ini B-nya, ini C-nya. Kita tetap nulisnya pakai sama dengan dulu. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Selalu pakai sama dengan dulu, nanti di akhir baru ya. A-nya tinggal masukin 14 kuadrat sama dengan B-nya 11 kuadrat plus 12 kuadrat. 14 kuadrat adalah 196. 11 kuadrat adalah 121. 12 pangkat 2 adalah 144. Ini kamu jumlah 196 sama dengan 265. Nah, berarti A ini lebih kecil kan daripada yang hasil B kuadrat plus C kuadrat. Berarti A lebih kecil daripada B kuadrat plus C kuadrat karena dia lebih kecil tuh nilainya. 196 lebih kecil dari 265. Kalau lebih kecil, berarti dia adalah segitiga lancip. Kalau sama, berarti nilainya adalah segitiga siku-siku. Dan kalau lebih besar adalah segitiga tumpul. Jadi menentukannya seperti itu.